1 go. Oke. Suka duka ya. Sukanya itu saya menjadi guru, terutama guru itu saya bisa belajar banyak hal dari menjadi guru itu. Saya bisa belajar dari guru-guru senior saya, dan saya juga bisa belajar dari anak didik saya juga. Saya juga bisa menjadi orang tua bagi mereka. Saya juga bisa menjadi partner bagi mereka juga. Sebetulnya sukanya ini banyak sekali yang saya sebutkan ya Mas ya. Iya ya. Siap. Banyak sekali, mungkin sampai 2 jam ini Tidak cukup ya Mas. cukup ya. Tidak cukup untuk menjelaskan ya teman-teman. Untuk dukanya itu tentunya ada di gaji lah ya. Tadi ya bebas tadi lah ya. Tidak muluk-muluk ya Mas ya. Gaji. Kita dengan effort segitu besarnya seperti itu, benar-benar. kita mempersiapkan pembelajaran di hari-hari sebelumnya untuk hari berikutnya, ya tidak ada pembeda lah mungkin saat kita mengajar dengan guru yang sudah senior ya. Tetapi kita masih digaji sekian gitu. Itu duka menurut saya sih. Ada juga dukanya itu mungkin ini bukan duka yang terlalu wow ya. Seperti ada pembeda gitu loh Mas, dari guru PNS sama guru honorer, yaitu di baju, di pakaian atau di seragam. Itu sudah ada aturan juga. Pengaruh ya Mas ya? Itu apa ada bedanya itu Mas? Ada ini aturan. menarik ya teman-teman dibahas. Apa bedanya teman? Bedanya itu kalau guru yang sudah PNS, negeri sipil, itu kan mereka mempunyai seragam tersendiri. Coklat itu ya Mas ya? Bukan? Iya, itu ya. Benar. Kalau yang dari honorer pakai? Yang dari honorer itu biasanya kita menggunakan baju putih hitam. Ya. Dia itu sangat membedakan sekali. Tapi nggak boleh Mas ya untuk guru honorer ini menggunakan seragam coklat? Tidak boleh? Sebetulnya itu ya boleh-boleh aja sih Mas? Boleh-boleh aja sih, cuman kalau sudah ada aturan yang sudah ada undang-undangnya, ya kita harus ditaati lah ya. Iya. Itu sih yang agak jadi pembeda banget ini. Padahal kalau dipikir-pikir juga, dihitung juga, pekerjaannya itu tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda. Ya. Malahan lebih besar dari honorer ya teman-teman. Ya, segi administrasi kan ya makanannya sehari-hari itu. Segi administrasi biasanya itu ya mohon maaf ya, biasanya yang guru-guru yang sudah senior itu biasanya melimpahkan ke guru-guru honorer. Waduh. Biasanya. Tapi tidak semuanya ya, hanya beberapa oknum saja itu. Dan waduh, disitulah hal yang menjadi rasa, duka ya. Ya duka, aduh ini kerjanya kok lebih parah yang honorer, sedangkan gaji kita itu tidak ada penambahan lah. Benar. Hanya nge-stuck di itu saja gitu. Ya mau berkuar-kuar pun ya itu tidak ada gunanya sih menurut saya. Benar Mas. Jadi sebelumnya ini saya mohon izin untuk mengupload ke sosial media, diperbolehkan ya Mas, untuk sebagai pembelajaran kita semuanya tentang dunia pendidikan ini seperti apa. Jadi diperbolehkan ya Mas untuk diupload ya Mas? Alhamdulillah, terima kasih Mas Angga. Tapi saya juga mohon maaf kalau jawaban dari saya itu tidak terlalu memuaskan. Dan puas Mas, ini sangat dan puas jawaban sekali. saya itu kok seperti itu ya gitu. Maaf. Kalau ada kekurangan ya Mas ya. Siap, sama-sama Mas Angga. Jadi terima kasih Mas Angga sudah meluangkan waktunya untuk memberikan sudut pandangnya terkait dunia pendidikan itu bagaimana ke depannya, kemudian saran-sarannya juga bagaimana ke depannya. Jadi semoga harapannya ke depannya dunia pendidikan ini lebih maju ya Mas ya, lebih dapat istilahnya adil gitu ya Mas ya untuk guru honorer terutamanya. Ya, gitu ya Mas. Betul. Ya, semoga mungkin juga ada kalimat terakhir nih dari Mas Angga. Ada kalimat motivasi juga boleh. Harapan untuk pendidikan Indonesia itu semoga semakin maju. Amin. Dengan kualitas pendidik yang bermutu. Ya Mas ya. Ini Mas, ini. Bagaimana? Kita ini ngomongin soal mutu ya Mas. Ngomongin soal mutu. Mohon maaf ya Mas ya.
Ini dulu Mas Angga kan SMK, kan dulu dari SMK ya Mas? Ya, dari SMK yang di dalam sehari-harinya itu sering berkecimpung dengan yang namanya mesin-mesin ya Mas ya, ataupun dengan komputer-komputer. Apakah itu masih relate Mas jika kita bicara soal kualitas dan kita disambungkan dengan tenaga pendidik kita? Jadi bagaimana nih Mas? Pertanyaan yang sangat bagus ya Mas Oh, ya. ya, siap, Oke, siap. saya izin menjawabnya Mas. Silakan ya. Mas Angga. Menurut saya zaman sekarang itu zaman sudah modern. Sudah modern. Ya, Mas. teknologi itu sudah di mana-mana. Benar. Harusnya juga kita sebagai pendidik, tenaga pendidik itu juga mengikuti zaman. Teknologi sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini yang menuntut guru itu harus bereksplorasi untuk menyampaikan materi kepada anak, tidak monoton hanya dari buku aja. Kita bisa menggunakan itu teknologi yang pertama bisa dari proyektor, dari laptop, dari sound system juga itu bisa kita gunakan. Sound speaker ya Mas? Iya, speaker. Nah, kita harus dapat menggunakan alat elektronik tersebut semaksimal mungkin di dunia pendidikan. Dan pertanyaan Mas Awam tadi itu terkait apakah diniati jadi guru-guru saat ini tuh menurut saya harus apa ya sama SMA? Ya, jadi kalau menurut saya zaman sekarang itu para pendidik harus melek IT. Ya, harus melek teknologi untuk keberhasilan kita mengajar kepada murid-murid kita. Karena teknologi itu sangat-sangat bermanfaat. Kita bisa mengembangkan berbagai macam pengajaran dengan menggunakan IT tersebut. Tidak monoton dengan hanya buku saja. Benar Mas, benar. Berarti masih istilahnya itu masih nyambung lah ya? Ya, nyambung. Masih nyambung. Saya SMK itu jurusan apa itu Mas? TKJ, Teknik komputer dan jaringan. Masih masuk lah ya, itu. masih masuk. Saya bisa mengoperasikan yang namanya komputer. Dan saya terjun di dunia pendidikan SD itu, ilmu saya yang di SMK itu masih bisa digunakan untuk di guru ini ya Mas ya? Ya. Alhamdulillah Mas. Oh iya Mas Angga, kan dengar ini katanya ntar lagi nih mau dilantik sebagai apa Mas? Sebagai apa ya? Dilantik sebagai guru tetap ya Mas? Amin. Ya, namanya itu adalah P3K. Ya. Pegawai dengan perjanjian kerja. Nah, itu bagaimana Mas? Nah, kan padahal kita semua tahu bahwasanya guru PNS itu sudah dihapus dan diganti sebagai P3K. Nah, kan dari P3K ini kan juga sangat ketat ya Mas Angga, sangat ketat sekali. Nah, tapi Mas Angga ini bisa mencari peluang itu. Nah, bagaimana nih Mas supaya nanti dari teman-teman mungkin ada yang ingin menjadi guru supaya bisa lebih dekat dengan peluang P3K. Bagaimana nih Mas Angga atau tips dan triknya dari Mas Angga terkait hal itu? Silakan Mas Angga. Oke, tips and triknya. Ya, mungkin ini berdasarkan pengalaman experience-nya Mas Angga. Experience saya sendiri. Bagi teman-teman yang ingin menjadi guru dan ingin segera diangkat derajatnya menjadi ya setara dengan PNS. Ya, atau kita bisa nyebutnya P3K. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan PNS Mas, dari segi rekrutmennya, ya persyaratan masuknya, tesnya dan sebagainya itu tidak jauh berbeda dengan PNS. Tapi yang membedakan itu hanya kalau P3K itu tingkat kabupaten. Ya, kalau PNS kan nasional. Oke. Tips and triknya dari saya, kalau teman-teman sudah lulus nih dari bangku perkuliahan, teman-teman bisa mendaftar itu di PPG Prajabatan.
Ya, PPG Prajabatan itu termasuk program dari pemerintah yang kita itu kuliahnya 1 tahun mungkin mas. 1 tahun. Ya, tetapi itu anggapannya privilege. Privilege ya mas. Privilege Wah, iya. untuk kita bisa mendaftar ke P3K. P3K. Karena anggapannya ini jalur lurusnya ini. Jadi lurusnya. Sedangkan kalau kita benar-benar dari honorer itu kita masih melalui beberapa tahap-tahap yang harus dilalui ya mas. Ya, tahap-tahap yang harus dilalui. Contohnya dulu saya masih menjadi pegawai tidak tetap itu, Ya mas. ya saya harus mendapatkan syarat masuk Dapodik, data pokok pendidikan. Benar mas. Itu anggapannya wes rumahnya ya, rumahnya para guru. Kalau saya masuk ke data pokok pendidikan, otomatis saya nantinya bisa daftar ke P3K. Kalau kita tidak terdaftar di Dapodik, ya itu kita agak susah ya, atau tidak bisa, anggapnya tidak bisa untuk daftar ke P3K. Lewat jalur sekolah induk. Kita bisa melakukan PPG Prajabatan. Tetapi tidak mudah mas untuk mendapatkan kita bisa masuk ke Dapodik itu ya mas? Ya, itu tidak mudah. Itu adalah program pemerintah beberapa tahun sekali untuk merekrut guru-guru di kabupaten atau di daerahnya yang berhak mendapatkan namanya SK, surat keputusan. Ya, itu baru kita bisa masuk ke Dapodik, lalu kita bisa mendaftar ke P3K. Agak rumit sebetulnya mas, untuk ya, mas. Membutuhkan beberapa tahun. Harus sabar ya mas ya? Ya, harus sabar. Sabar nih teman-teman. Untuk yang seperti teman-teman dari bangku kuliah ini lulus menjadi guru bisa mendaftar ke PPG Prajabatan. Itu termasuk ada jalur khususnya. Kalau teman-teman sudah lulus dari PPG Prajabatan, nantinya itu kalau mau daftar ke P3K itu ada privilege-nya gitu. Untuk privilege-nya apa, saya tidak dapat menyebutkan di sini. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri lah Ya, di lapangan lah seperti sendiri. apa. Jadi seperti itu ya Mas Angga. Mungkin ada lagi mas motivasi buat teman-teman supaya tidak dengar kan bahwasanya PNS dulu dihapus. Nah sehingga teman-teman yang dari dasarnya pendidikan ini seperti down itu gimana nih mas supaya mengatasi downnya motivasi itu mas supaya teman-teman ini bisa bangkit kembali mas. Oke. Teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau PNS guru itu dihapus, tetapi diganti yang namanya P3K. P3K ini ya tidak jauh berbeda lah seperti yang saya bilang di awal, dari segi gaji, kesejahteraan, sama pekerjaan tuh kurang lebih sama. Nah, hanya saja bedanya di lingkungan ya kabupaten sama nasional itu. Kalau P3K tuh kayak program perjanjian kan, berarti beberapa tahun sekali harus perpanjangan kontrak lagi gitu. Nah, terus ini saya dengar kabar ya teman-teman, kalau PNS kan dapat setelah kita pensiun dapat gaji nih masih ya kan? Gaji. Nah, kalau P3K kan tidak. Pensiunan ya mas? Ya, pensiunan, dana pensiunan. Ya. Tetapi baru-baru ini saya mendengar kalau P3K itu akan sama dengan PNS, akan mendapat pensiunan juga. Pesangon juga. Kan sama ya pensiunan. Pensiunan gitu. Resmi itu mas? Ya, iya. Masih kabarnya sudah resmi? Ya, kabarnya seperti itu. Kabarnya seperti itu. Di-approve oleh teman-teman saya yang sudah P3K. Gitu. Kabarnya seperti itu. Berarti masih belum resmi tuh ya mas, masih katanya teman-teman katanya gitu. Tapi ada sebuah jalan bagus lah itu. Ada peluang bagus juga lah. Iya. Awalnya saya juga kaget, aduh. PNS sudah kita menjadi guru, targetnya kan pastinya PNS. Ya, targetnya PNS kok dihapus, waduh ini gimana? Terus penggantinya PNS tuh kok nggak ada kayak uang pensiunan, waduh gimana ini? Gitu kan? Iya. Ternyata saya dapat kabar seperti itu, ya saya mulai lega. Gitu. Dan semoga ini kabarnya benar. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi guru yang sudah mengincar PNS tetapi PNS tidak ada, bisa ke P3K. Jalurnya ya itu tadi, jalur PPG Prajabatan atau kalian mengabdi di sekolah. Jadi dari nol banget kayak saya dulu.
harus menunggu yang namanya dapodik beberapa tahun sekali. Dan for your information, banyak sekali saat saya masih SD ya guru-guru saya yang menjadi honorer sampai sekarang saya menjadi guru, beliau pun masih tetap jadi honorer. Honorer, masih banyak tuh mas. Ada juga masih ya. Masih Emang menunggu banyak. yang namanya surat SK ya, Mas. keputusan itu, SK itu. Jadi saya juga bersyukur lah dapat SK itu, tinggal saya beberapa tahun lagi bisa mendaftar ke P3K. P3K. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu ada sedikit gambarannya dari Mas Angga terkait dunia pendidikan, khususnya guru honorer, P3K dan PNS. Nah mungkin dari teman-teman ada juga pengalaman lain, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar nanti ya, kita sharing-sharing bareng. Yang mau bertanya juga silakan, bisa langsung lewat komentar ya teman-teman. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mas Angga sudah meluangkan waktunya untuk bersedia diberikan pertanyaan seputar dunia pendidikan. Semoga ilmu yang Mas Angga berikan kepada kami semua dapat bermanfaat untuk kedepannya ya teman-teman sekalian. Jadi cukup ya Mas ya? Cukup ini ya? Cukup. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi bisa kita sharing-sharing lagi seputar pendidikan ataupun hal-hal lainnya yang bisa berkaitan dengan Mas Angga ini. Terima kasih Mas Angga. Ya, Sampai terima kasih. jumpa lagi ya teman-teman. Dadah, bye. Tuh warga. Assalamualaikum Tidak ada warahmatullahi salam ya. wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih. Tentu lagi saya stop dulu, mungkin kalau mau